even though my name's Ian. I'm super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas soal analisis real exercise 2.3 nomor 2. Misalkan S2 himpunan dari X elemen bilangan real X lebih besar dari 0, apakah S2 memiliki batas bawah, apakah S2 memiliki batas atas, apakah infimum S2 ada, apakah supremum S2 ada. Buktikan pernyataan Anda. Yang A, apakah S2 memiliki batas bawah? Pembuktiannya, karena X lebih besar dari 0, setiap X elemen S2. Misalkan 0 bukan batas atas dari S2, artinya terdapat X elemen S2 sehingga X lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 0 artinya X bukan elemen dari S2. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan awal bahwa X elemen S2. Oleh sebab itu, pengandaian 0 bukan batas bawah dari S2 itu salah. Dengan demikian, 0 merupakan batas bawah dari S2. Sehingga terbukti bahwa S2 mempunyai batas bawah. Yang B, apakah S2 memiliki batas atas? Pembuktiannya yaitu berdasarkan teorema 2.1.8, kita ketahui bahwa 1 lebih besar dari 0, maka U tambah 1 lebih besar dari 0. Misalkan U adalah batas atas S2. Artinya X lebih kecil sama dengan dari U. Setiap X elemen S2, U ditambah 1 elemen S2 dan U adalah batas atas S2, maka U ditambah 1 lebih kecil dari U. Hal ini kontradiksi dengan fakta bahwa haruslah U tambah 1 lebih besar dari U. Dengan demikian, pengandaian U adalah batas atas S2 salah. Jadi, S2 tidak memiliki batas atas. Yang C, apakah infimum S2 ada? Pembuktiannya yaitu, untuk membuktikan bahwa infimum S2 ada, akan ditunjukkan 0 sama dengan infimum S2. Misalkan T sembarang batas bawah S2 akan ditunjukkan T lebih kecil sama dengan 0. Misalkan T lebih besar dari 0, artinya T lebih besar 1/2 lebih besar dari 0. T lebih besar dari 1/2 lebih besar dari 0. T bukan batas bawah dari S2. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan awal bahwa T batas bawah S2. Oleh sebab itu, pengandaian T lebih besar dari 0 salah. Jadi, haruslah T lebih kecil dari sama dengan 0. Karena 0 adalah salah satu batas bawah dari S2 dan T adalah sembarang batas bawah S2. Sehingga T lebih kecil sama dengan 0, maka menurut definisi 0 sama dengan infimum S2. Yang D, apakah supremum S2 ada? Karena S2 tidak memiliki batas atas, berdasarkan pembuktian pada soal B, maka S2 tidak memiliki supremum. Yang kedua, soal exercise 2.4 nomor 1. Tunjukkan bahwa supremum himpunan 1 dikurangi per n elemen dari bilangan asli sama dengan 1. Pembuktiannya, karena 0 lebih kecil dari 1/n untuk setiap bilangan asli n, maka 1 dikurangi 1/n lebih kecil dari 1 untuk setiap bilangan asli n. Oleh karena itu, 1 adalah batas atas dari himpunan. A sama dengan himpunan dari 1 kurangi 1/n bilangan asli.
akan ditunjukkan bahwa 1 adalah batas atas terkecilnya. Untuk itu, misalkan epsilon lebih besar dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, maka terdapat bilangan asli n sedemikian sehingga 1 per epsilon lebih kecil dari n, yang berakibat 1 per n lebih kecil dari epsilon. Dari sini 1 dikurangi epsilon lebih kecil dari 1 dikurangi 1 per n. Dengan 1 dikurangi 1 per n ada di A. Oleh karena itu, berdasarkan teorema lemma 2.3.4 di buku rujukan, maka 1 adalah supremum dari A. Jadi supremum himpunan 1 dikurangi 1 per n elemen bilangan asli sama dengan 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk pembahasan dari kelompok 11, yakni di latihan soal 2.5 nomor 16. Ini express 1/7 and 2/19 as periodic desimal, atau kita harus mencari desimal berulang dari 1/7 dan 2/19. Begitu. Lalu yang pertama yaitu untuk 1/7 dulu. Nah, di sini kita menggunakan satu cara, yakni ketika 1 itu kita peroleh dari 7 dikali dengan berapa dan nanti menyisakan berapa. Yang pertama kita menggunakan 7 dikali 0. 7 dikali 0, 0 ditambahkan berapa, hasilnya menjadi 1, jadi kita kalikan dengan 1. Nah, kemudian 1 ini akan kita kalikan dengan 10 dan kita taruh sini. Nah, ini kita dapat 10. Kemudian di sini tetap kita tulis 7, kemudian dikali berapa dan nanti sisanya berapa. Jadi untuk menghasilkan 10, di sini kita dapat 7 dikalikan dengan 1. 7 dikali 1 7 dan sisanya adalah 10. Dan sisanya adalah 3 untuk mendapatkan 10. Kemudian untuk selanjutnya 3 kita kalikan dengan 10 lagi menjadi 30. Di sini tetap kita tulis 7. 7 dikalikan dengan 4. Kemudian 7 dikali dengan 4 adalah 28 dan sisanya untuk mendapatkan 30 adalah ditambahkan dengan 2. Kemudian 2 dikalikan dengan 10 mendapatkan 20. 7 dikali berapa, sisanya berapa? Untuk mendapatkan 20 kita gunakan 7 dikalikan dengan 2 yaitu 14 dan sisanya adalah 6. Kemudian 6 kita kalikan lagi dengan 10 jadi 60. Kemudian 7 dikali titik-titik tambah titik-titik. 7 kita kalikan dengan 8. 7 kali 8 56. Sisanya adalah 4. Begitu juga seterusnya. Di sini 4 kita kalikan dengan 10 40. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40 yaitu dikali 5. 35, sisanya adalah 5. Kemudian 5 kita kalikan dengan 10 yaitu 50. 7 dikalikan dengan 7 49 ditambah dengan 1 menjadi 50. Karena di sini terjadi pengulangan angka 1, maka kita akan berhenti di sini. Jadi perulangan desimalnya ada di
di sini, kita ambil di sini. Jadi 1/7 sama dengan 0,1428 5 dan 7. Begitu. Untuk pembuktiannya kita gunakan cara porogabit ya. Cara porogabit seperti biasa, 1 kita bagi dengan 7. Kemudian kita tambahkan 0, untuk menambahkan 0 di sini. 7 dikalikan dengan 1, 7 dikurangi 3. Kemudian kita tambahkan 0 di sini. Kita kalikan dengan 4, itu 28. Kita kurangkan, kita dapat 2. Kemudian kita tambah 0. Kemudian 7 kita kalikan dengan 2, kita dapat 14. Kita kurangkan 6, kita tambahkan 0. Kemudian 7 kita kalikan dengan 8, itu 56. Kita kurangkan dan kita dapat 40. Kemudian 40 7 kita kalikan dengan 5, yaitu 35. Kemudian kita kurangkan, kita mendapat 5. Kemudian kita tambahkan 0. Di sini 7 kita kalikan dengan 7, yaitu 49. Nah, di sini kita kurangkan hasilnya 1. Nah, di sini akan menjadikan perulangan, yakni di sini ada 1 lagi. Nanti pasti akan terjadi perulangan, yaitu di bilangan 1, 4, 2, 8, 5 dan 7. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya karena tadi sudah 1/7, selanjutnya kita akan mencari untuk 2/9. 2/19. Nah, di sini awalnya kita cari dulu 19 dikalikan dengan 0. Ditambah dengan 2 untuk mendapatkan 2, karena di sini atasnya adalah 2. Lalu 2 kita kalikan dengan 10 menjadi 20. Di sini 19 dikali berapa yang mendekati 20, dikalikan dengan 1. Di mana 19 dikali 1 19, kita tambahkan dengan 1 untuk mendapatkan 20. Kemudian 1 kita kalikan dengan 10 menjadi 10. Kemudian 19 kita kalikan dengan 0 dan kita tambahkan dengan 10 untuk mendapatkan 10. Kemudian 10 ini kita kalikan lagi dengan 10 menjadi 100, dengan 19 kali titik-titik ditambah dengan titik-titik untuk menghasilkan 100. 19 kita kalikan dengan 5 dan kita tambahkan dengan 5 juga untuk menghasilkan 100. Kemudian 50
5 dikali 10 ditaruh ke sini. 50 sama dengan 19 dikalikan dengan 2 dan sisanya adalah 12. Kemudian 12 kita kalikan dengan 10, 120 sama dengan 19 dikalikan dengan 6 dan sisanya adalah 6 juga. Kemudian 6 kita kalikan dengan 10 menjadi 60. 19 dikalikan dengan 3 ditambah 3 30. Sepuluh kita kalikan dengan 10 menjadi sama 19 dikali dengan 5 ditambah dengan 15. Lalu 15 kali 10 15, 150. 19 kita kalikan dengan 7 tambah 17. 17 kalikan 10 lagi 170 sama dengan 19 kali dengan 8 tambah 18. Mohon maaf. Oke. Kemudian 18 kita kalikan dengan 10, 180. 19 dikali dengan 9 ditambahkan 9. Kemudian 140. 19 kita kalikan dengan 7 tambah 7. Kita pindah ke sini. Dengan 19 dikali 4 tambah 4. Oke, karena ada perulangan angka 2. Jadi desimal berulang dari 1/7 adalah 0,142857 dan desimal berulang dari 2/19 adalah 0,10526 31578 9
mohon maaf ditaruh di bawahnya karena tidak cukup. 7, 3, 6, 8, 4, 2. Di sini untuk desimal berulangnya 2/9 yakni 0,105263789736842. Terima kasih. Ini adalah hasil akhir kita.